Nah saat itu Mas Bray ini mulai sadar kalau dia nggak lagi sendirian di dalam mobil. Saat itu Mas Bray ini ngelihat dari sudut matanya ada sosok yang duduk persis di sebelahnya. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Pada episode kali ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang diceritakan oleh akun Bristory saat dia ini sedang menyetir mobil di tol Cipularang. Nah kalau misalnya kalian mau baca ceritanya langsung, nanti linknya akan aku sertakan di description box. Jadi kalian tinggal klik aja. Oh iya, buat kamu yang suka dengerin cerita horor, mistis, atau kasus kriminal, kamu wajib banget buat subscribe YouTube channel aku. Nah seperti apa ceritanya? Jangan nonton video ini sendirian dan langsung aja kita masuk ke kisahnya. Check it out. Pengalaman menyeramkan ini dialami oleh seseorang yang kita sebut aja namanya Mas Bray pada tahun 2006, yang mana saat itu Mas Bray ini sedang berkuliah di Bandung. Nah waktu itu karena libur kuliah yang cukup panjang, Mas Bray ini mutusinlah untuk pulang kampung ke Cilegon. Dan karena masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi Mas Bray ini berangkat dari Bandung nyaris tengah malam. Dan kondisinya waktu itu Mas Bray ini pulang dan nyetir mobil sendirian. Mas Bray ini inget banget kalau kejadian itu terjadi di hari Jumat, tepatnya di malam Jumat. Karena waktu dia ini mau berangkat dari Bandung, Mas Bray ini sempat dengerin acara horor di Radio Ardan yang berjudul Nightmare Side. Acara itu memang selalu ditunggu-tunggu sama Mas Bray dan cuman ada di malam Jumat. Nah malam itu Nightmare Side ini lagi menceritakan salah satu peristiwa horor di tol Cipularang, dimana katanya ada seseorang yang sedang menyetir mobil di tol sendirian dan pada malam hari. Terus setelah exit pada larang, dia ngerasa kalau saat itu dia ini nggak lagi sendirian di mobil. Dan bener aja, dari kaca spion dia ngelihat ada sosok yang lagi duduk di bangku belakang mobilnya. Nah pas denger cerita menyeramkan itu, Mas Bray ini langsung ngedumel dalam hati karena ceritanya itu serem banget. Dan kenapa pas banget Mas Bray ini lagi sendirian bawa mobil dan bentar lagi mau sampai tol Cipularang, yang mana kondisi dan situasi yang diceritakan di radio itu persis sama yang lagi dia rasain. Nah malam itu karena capek setelah beraktivitas seharian, Mas Bray ini agak sedikit mengantuk. Nah dia pun memacu mobilnya dengan kecepatan sedang, padahal nih malam itu lagi sepi banget dan sesekali hanya ada beberapa bus yang lewat untuk mendahului mobil Mas Bray. Oh ya, menurut Mas Bray nih, pada saat itu setelah exit pada larang masih ada satu gerbang tol lagi kalau dari arah Bandung. Singkat cerita, setelah Mas Bray ini sampai gerbang tol setelah pada larang, dia pun membayar tiket untuk melanjutkan perjalanan. Dan kondisinya waktu itu jalanan benar-benar gelap karena lampu PJU yang ada di tengah-tengah pembatas jalan hanya kelihatan di sebagian tol aja. Jadi lampunya itu masih belum sepanjang jalan gitu loh. Dan karena itulah jalanan masih benar-benar gelap gulita. Ditambah lagi nih jalanan waktu itu benar-benar sepi. Untuk mengusir rasa sepi dan juga pikiran tentang cerita horor radio yang dia dengar tadi, Mas Bray pun nyalain musik di mobilnya. Karena dia ini ngerasa ada sedikit perasaan takut tentang cerita yang tadi dia dengar. Karena saking takutnya nih, Mas Bray ini sampai-sampai ngarahin kaca spion depannya itu ke atas biar dia nggak bisa lihat bangku belakang. Pas dia masuk ke kilometer 90, Mas Bray ini mulai ngerasa ngantuk. Jadi dia pun berencana untuk beristirahat di rest area kilometer 88. Nah waktu itu rest areanya itu belum sebagus sekarang, masih ala kadarnya, tapi ya cukup buat minum kopi di warung-warung kecil yang ada di situ. Pas nyampe rest area nih, rest area itu bener-bener kosong karena mungkin saat itu belum weekend. Nah terus Mas Bray ini pun langsung parkir mobilnya di depan sebuah warung kopi. Dan hanya ada satu mobil lain yang kebetulan juga parkir di samping mobilnya Mas Bray. Terus Mas Bray pun langsung mesen kopi. Nah sambil nunggu kopi itu jadi, Mas Bray ini pergi ke toilet umum yang letaknya itu nggak jauh dari warung tadi. Setelah selesai ke toilet, dia pun kembali lagi ke warung tadi buat minum kopi. Nah waktu itu langit ini udah mulai kelihatan mendung dan udaranya itu terasa gerah banget yang sepertinya itu bakalan turun hujan. Dalam hati Mas Bray ini pun mulai berdoa semoga nggak jadi hujan, karena kalau misalnya hujan, keparnoan dia tentang cerita-cerita horor tadi bakalan makin nambah. Udah menyetir sendirian tengah malam, malam Jumat, dan hujan lagi.
lagi. Pas dia lagi nikmatin banget tuh kopi hitam, si ibu warung ini mulai ngajak ngobrol Mas Bri. Tapi nih pertanyaan dari ibu warung itu malah bikin Mas Bri ini sedikit bingung. Ibu warung ini nanya, "Chef, itu temennya nggak disuruh turun? Kasian sendirian di mobil." Mas Bri ini pun ngejawab dong, "Temen yang mana, Bu? Saya sendirian kok," kata Mas Bri ini sambil dia ngelirik ke mobilnya. Tapi si ibu warung ini tetap kekeh dan bilang, "Masa iya sih? Tadi saya lihat ada temennya duduk di kursi depan." Mas Bri pun bilang lagi, "Ibu salah lihat kali. Saya benar-benar sendirian kok." Saat itu wajah ibu warung ini kayak kelihatan lagi mikir, karena dia yakin banget ada orang yang duduk di bangku depan mobilnya Mas Bri. Beberapa menit kemudian, gerimis pun mulai turun, dan Mas Bri pun mutusin buat lanjutin perjalanan karena takut hujannya ini makin gede. Dalam hati Mas Bri ini masih kepikiran nih tentang apa yang dibilang sama si ibu-ibu warung tadi. Gak lama dari itu, hujan pun makin deras dan Mas Bri pun terpaksa mengurangi kecepatan mobilnya karena jalanan itu bener-bener licin dan juga menurun. Jadi Mas Bri ini harus lebih fokus dan konsentrasi karena penglihatan ini makin terbatas. Terus Mas Bri pun memajukan tempat duduknya dan mendekatkan wajahnya ini ke kaca mobil. Dia berada di posisi yang mepet banget sama kaca itu cukup lama, dan itu bikin dia nggak bisa memperhatikan keadaan dan juga suasana di dalam mobil. Nah, karena udah terlalu lama nih dia duduk dalam posisi maju banget, punggung Mas Bri ini mulai pegel dong. Akhirnya Mas Bri pun memutuskan untuk merubah cara duduknya dan dia mundurin lagi kursinya ke belakang. Nah, saat itu Mas Bri ini mulai sadar kalau dia nggak lagi sendirian di dalam mobil. Saat itu Mas Bri ini ngelihat dari sudut matanya ada sosok yang duduk persis di sebelahnya. Saat itu jantung Mas Bri ini berasa kayak berhenti berdetak karena saking kagetnya. Tapi Mas Bri ini nggak berani buat ngelihat secara langsung. Dia coba buat tetap fokus ke jalan, gak memperhatikan sampingnya. Tapi nih, sosok itu benar-benar terlihat jelas biarpun dia ngelihat dari sudut matanya. Nah, sosok itu seperti sosok laki-laki dengan tubuh yang agak berisi, menggunakan kemeja putih lengan pendek, dan sosok itu duduk sambil natap terus ke depan. Dan yang bikin seremnya nih, cahaya lampu mobil dari arah berlawanan malah bikin sosok itu semakin terlihat jelas. Nah, di sela-sela suara hujan dan juga suara mesin mobil nih, Mas Bri mendengar suara desahan nafas yang terdengar satu-satu tapi dengan tarikan yang panjang. Mas Bri saat itu benar-benar ketakutan, tapi dia ini nggak punya pilihan lain, jadi dia mencoba untuk memberanikan diri dan tetap lanjutin perjalanan. Walaupun dalam hati Mas Bri ini pengen berhenti di bahu jalan, tapi dia mengurungkan niatnya karena itu bukan pilihan. Dan waktu itu kondisinya hujan lagi deras banget. Terus nih, nggak tahu kenapa saat itu Mas Bri ini mulai menoleh ke arah kiri, dan ya akhirnya dia bener-bener ngelihat sosok yang duduk di sampingnya. Sesuai dengan apa yang dia lihat dari sudut matanya, laki-laki itu menggunakan kemeja putih lengan pendek dengan 2 saku tertutup di bagian dada. Kulitnya putih dan wajahnya ini terlihat sangat pucat. Sosok itu lagi nyender tapi dalam posisi tegap dan menatap lurus ke depan. Tapi seremnya nih, wajahnya yang awalnya itu datar tanpa ekspresi tiba-tiba mulai tersenyum tapi tetap menatap lurus ke depan. Mas Bri yang mulai ketakutan pun langsung merubah posisi duduknya seperti semula. Dia lebih maju dan menatap lurus ke jalan. Nah, sepanjang jalan nih Mas Bri ini tetap ngedengar ada suara desahan nafas sampai akhirnya dia sampai di exit tol Purwakarta. Mas Bri pun saat itu mutusin buat keluar di Purwakarta karena saking takutnya. Saat beberapa meter dari pintu tol, Mas Bri ini masih ngelihat ada sosok tadi di sampingnya. Pas Mas Bri ini bayar tol, Mas Bri ini minta izin sama petugas tol buat berhenti sebentar di depan kantornya. Dan saat itu bangku samping Mas Bri ini udah kosong. Tapi ya Mas Bri ini masih bener-bener shock dan dia mutusin buat tetap berhenti sebentar. Terus dia buru-buru keluar dari mobil. Kemudian Mas Bri pun duduk di kursi depan kantor petugas. Nah, di sana kebetulan ada bapak-bapak yang juga sedang duduk. Terus bapak-bapak itu pun nanya, "Ada apa? Kok kayak orang yang lagi ketakutan?" Nah, saat itu Mas Bri pun langsung ceritain semua pengalaman horor yang baru aja dia alami ke bapak-bapak itu. Dan yang bikin kaget nih, si bapak itu kemudian menebak di kilometer 80-an ya. Itu mah udah biasa, kata si bapak-bapak ini sambil senyum. "Mas istirahat dulu aja di sini. Kalau di sini udah aman kok," kata si bapak itu lagi. Nah, pas Mas Bri ini udah kelihatan gak pucat, si bapak serta petugas tol yang lain menceritakan beberapa kejadian-kejadian horor yang mirip dengan apa yang dialami sama Mas Bri.
Oke guys, jadi itu tadi cerita menyeramkan yang dialami oleh Mas Bri saat dia nyetir sendirian malam-malam di tol Cipularang. Apakah ada di antara kalian yang juga pernah ngalamin kejadian yang sama? Ceritain di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya kamu juga memiliki pengalaman horor yang mau aku ceritakan, kamu boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Sekian untuk cerita kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan notifikasi kalau misalnya aku update video baru. Semoga kalian suka dengan video ini dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!